Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, panggilnya anak-anak ya. Selamat datang, selamat bergabung di pertemuan pertama kita secara langsung. Maksudnya meskipun nggak langsung juga. Hari ini sudah sarapan apa belum? Sudah. Setiap hari kalau sarapan boleh telat. Sarapan itu penting untuk energi, untuk pembentukan otot, untuk pertumbuhan tinggi badan juga. Terus nanti makan siang juga, makan siang tidak boleh lebih dari jam 2, tidak boleh telat. Harus di atasnya, harus sebelum jam 2 siang. Terus kalau malam sebelum jam 8 ataupun 3 jam sebelum tidur itu sudah selesai makan malam. Ya, saya pengen menyampaikan atau sebelum saya lanjut, videonya di-on-kan ya. Saya minta videonya di-on-kan, jangan di-nonaktifkan biar saya kenal sama kalian, wajahnya yang mana, anaknya yang mana, yang seperti apa. Oke, itu yang pertama ya. Jadi video di-on-kan. Terus yang kedua, namanya itu kan masih pakai nama orang tuanya. Ada yang masih pakai nama orang tuanya. Sekarang dirubah, diganti nama panggilannya. Biar coach hafal namanya siapa. Oh, ini namanya Adi. Oh, ini namanya Budi. Oh, ini namanya Syifa. Seperti itu. Jadi biar coach kenal wajahnya, kenalin nama panggilannya juga. Nah, sebelum nantinya kita akan ketemu secara langsung di lapangan basket, paling tidak saya sudah tahu lebih awal, ngerti wajahnya seperti apa. Oke ya, sebelum nanti kita mulai, coach pengen ngajak kalian praktek hari ini. Jadi yang perlu disiapkan, nanti kalian ganti baju. Itu yang pertama, pakai sepatu juga. Terus yang kedua, cari lokasi di halaman rumah, di samping rumah ataupun di depan rumah yang sekiranya itu aman dibuat latihan, kondusif, dan kalian juga bisa lihat situasinya itu bisa dibuat berolahraga. Tidak perlu luas sekali, tidak perlu harus lapangan basket, tidak. Kamu bisa pakai garasi rumahmu, bisa pakai ruang tengahmu yang sekiranya aman. Artinya jangan sampai ada tempat di sekelilingnya ada hal-hal yang membahayakan. Contoh di sampingnya ada kaca, itu nanti jangan. Jadi boleh di garasi, boleh di depan rumah, boleh di halaman rumah, boleh di jalan depan rumah kalau sepi, boleh. Nah, jadi nanti 15 menit lagi atau 20 menit lagi ke depan nanti tolong ganti baju, pakai sepatu, pakai perlengkapan olahraga. Terus nanti ketika latihan, nanti akan saya pantau pakai Zoom seperti ini. Jadi nanti saya akan melihat. Contoh ini ada namanya siapa ini? Ini nggak kelihatan saya. Namanya kecil ini. Itu ada Ilham ya itu ya. Ilham. Radit itu ada Radit. Iya, Radit ya itu ya. Nah, yang itu ya Radit ya. Nah, contoh itu Radit. Radit. Halo Radit. Contoh Radit ini ketika praktek udah pakai baju olahraga, terus saya nyontoin gerakan, nanti gerakannya seperti ini. Nanti saya bisa ngelihat kalian. Prakteknya bener apa salah, terus apa tekniknya, apa yang dibenerin. Nah, jadi nanti kalian handphonenya di tempat kalian berlatih. Nah, jadi nanti disenderin di tembok, disenderin di kursi, disenderin di batu, terserah. Terus nanti juga coach pengen kalian kun di rumah. Kalau di rumah nggak ada kun, nggak masalah.
ada botol air mineral, ada sandal, ada batu, terserah. Kalau lebih baik jangan batu. Sandal bisa, botol minuman bisa bekas. Jadi nanti handphone itu ditaruh depan, nanti disiapkan botol mineral. Nah di situ. Nanti kita latihan, langsung kita praktek latihan di depan. Jadi setelah ini langsung ya. Jadi coach nanti bakal di lapangan kali fokus ke gerakan basket, belajar basket. Jadi di basket itu cara berdiri saja itu dilatih. Cara berdirinya seorang pemain basket itu dilatih. Jadi basket itu detail sekali. Terus tangannya ketika pegang bola itu gimana, itu harus tahu. Terus cara berdirinya gimana kakinya. Terus cara defense itu gimana. Nah, nanti diajarin. Oke. Jelas ya? Paham ya dari yang saya sampaikan tadi dari awal? Kalau jelas, silakan namanya yang ada di Zoom dirubah dulu jadi nama panggilannya masing-masing. Terus kalau sudah videonya di-on-kan, cari lokasi tempat untuk nyenderin handphonenya supaya bisa kelihatan dari kepala sampai kaki. Oke. Biar coach bisa ngecek. Nah, silakan nah seperti itu contohnya itu siapa itu ada siapa itu yang di kolom pertama itu ada temannya itu, coba dilihat. Nah itu kayak gitu, itu siapa Pak namanya? Nah itu Cesar, Rafa. Nah coba kayak Rafa itu, coba dilihat di handphonenya, coba lihat Rafa. Nah itu bener kayak Rafa kayak gitu. Nah, itu udah bener Rafa, udah bener, bagus. Nanti seperti Rafa nanti kalau belum pakai sepatu silakan pakai sepatu dulu ya, Fa ya nanti ya. Oke ya. Nah, nanti seperti itu terus praktek di sana. Oke. Kalau sudah jelas, silakan ganti bajunya, pakai sepatu. Kita beri dulu apa dibiarin on ini? Baju apa namanya itu Kak? Baju basket yang baru itu. Baju basket, nggak harus baju basket, bajunya bebas. Yang penting bebas boleh. Bebas, yang penting kalau keringetan itu bisa diserap. Jadi jangan pakai kemeja. Jadi pakai kaos boleh, pakai celana pendek boleh, pakai celana panjang boleh. Silahkan. Yang penting jangan pakai kemeja yang ada kancingnya, jangan. Itu nanti lebih panas. Ya, hari ini kita belajar footwork. Footwork itu cara kerjanya kaki ketika di main basket kayak gimana. Nah, di sini ada yang pengen cita-citanya atau kepenginnya jadi pemain nasional atau pemain timnasnya Gresik, ada nggak? Kalau ada, nah semuanya itu dilatih itu dari dasar, dari basic. Basic itu dasar, jadi awalnya. Sama ketika kita tahu ya, kita semua pernah bayi, kita semua pernah kecil. Jadi bayi sebelum bisa merangkak, sebelum bisa berjalan, mereka pasti belajar duduk. Habis belajar duduk, belajar caranya berdiri dulu. Nah, kayak gitu. Jadi pemain-pemain profesional itu, mereka juga ngalamin proses seperti kita. Proses caranya berdiri di basket kayak gimana, caranya dribble di basket kayak gimana dari awal. Meskipun nanti itu masih jelek, gak masalah. Terus nanti ketika latihannya itu ketika latihan dasar, ketika latihan yang biasa, latihan yang awal-awal, itu pasti banyak yang diulang. Contoh, latihannya ball handling kemarin muter bola dari kepala, terus kemudian dari ini pinggul. Nah, itu diulang terus setiap hari. Dan kalian jangan merasa bosan. Kalian jangan takut bosan. Kalau kalian udah ngerasa bosan, itu tandanya memori di otak, memorinya itu udah mulai mengingat gerakan-gerakannya. Itu harus dipaksa terus-menerus. Harus dipaksa tambah lagi. Meskipun bosan, tambah lagi. Kenapa kok tambah lagi terus?
biar memorinya itu jadi kebiasaan. Contoh, kita tanpa sadar berjalan, itu tangannya pasti ngayun. Jadi ketika jalan, ketika kita ngobrol sama teman, itu kita tanpa sadar, kakinya itu jalannya kiri kanan, dan nggak mungkin kamu dengan sadar itu kakinya lupa, jalannya bareng, lompat 2 kaki, lompat gini kayak kelinci, kan nggak mungkin. Pastinya kalian kan jalannya kiri kanan itu karena kita udah ngelatih dari kecil, udah terbiasa, memori otaknya juga udah ngerekam, kita udah terbiasa. Nah, pengen saya ketika nanti saya berikan materi apapun, kalian jangan takut untuk bosan. Jadi jangan takut, bosan itu lumrah, bosan itu normal. Jadi kalau bosan itu harus dicari semangatnya yang lain. Jadi contoh nanti dribble di basket ya, materinya dribble terus, dribble. Nah nanti sampai hafal, biar jadi. Soalnya nantinya gini, ketika udah bagus, udah dilatih terus, nah itu kalau sudah kuat dan udah bagus, terus kemudian sudah paham, nanti ketika kalian udah naik ke SMP, SMA, terus kemudian perkuliahan atau apalagi nanti pengen ikut klub yang profesional, itu malah tidak stuck. Artinya gini, kalian kalau dasarnya bagus, targetnya kalian masuk basket atau di perkuliahan, itu targetnya coach. Nah, mulainya kayak dari kapan? Mulainya ya dari sekarang, dari kalian SD ini. Dibenerin yang bagus, pelan-pelan. Jadi pasti nanti akan ada yang namanya jenuh, ada yang namanya bosan. Itu saran saya terus aja, dipaksa terus. Nah, coach juga nggak ngelarang kalian buat nggak latihan basket, boleh, tapi hanya untuk ini, stres buat kejenuhannya. Jadi boleh nggak latihan basket, boleh, cuma ya harus setelah nggak latihan ya kedepannya harus latihan lagi, kayak gitu. Udah siap? Kalau udah siap, coach bakal praktek di depan. Nah, praktek di depan. Yang lain udah siap? Coba kayak Rafa, kameranya dibuat kayak Rafa, disenderin. Kalau udah kita praktek, langsung praktek ya kita ya. Coach, aku nggak ada sepatu. Aku nggak ada sepatu, coach. Nggak ada sepatu? Nggak ada sepatu? Ya. Ada yang nggak ada sepatu? Oh nggak apa-apa. Berarti sepatunya kenapa kok nggak ada itu? Rusak atau? Soalnya ini. Gimana? Enggak, ini lagi ke rumahnya Bude. Oh iya. Nggak bawa sepatu. Nggak apa-apa. Jadi yang tidak sedang berada di rumah tidak masalah. Jadi nanti ketika sudah pulang dipraktekkan ya. Ini dipraktekkan setiap hari. Selain kalian kemarin kan dapat video dari ini Pak Edi ya, tentang ball handling, terus kemudian dribble buat angka 8 itu dari pendidikan. Itu selain itu yang dilakuin setiap hari, nanti ini juga dilakuin juga. Ini juga dilakuin setiap hari. Saya mau tanya, yang udah ngeprint atau yang udah dicetak, yang latihan mandiri siapa? Sudah semua ya? Latihan mandiri yang dikirim di grup orang tua, itu dicetak. Itu ditempel di pintu kamar, ditempel di depannya kulkas, boleh. Itu diisi ya. Di situ kan ada sarapan, ada makan siang. Yang kalian lakuin hari itu juga diisi. Contoh di situ ada sit up, ada push up. Itu kalian juga harus isi. Contoh kalian hari ini udah push up 5 kali, oke dicentang, atau oke digambar, oke diblok, oke diwarnain, terserah kalian, suka hati. Udah apa belum itu? Udah ya? Kalau ada yang belum, itu nanti di print, terus diisi. Jadi nanti kalau sudah penuh, diberikan ke saya, itu nanti bisa jadi nilai. Oke ya, kita praktek dulu yang nggak di rumah nggak masalah.
diperhatikan aja nanti kalau sudah pulang bisa dipraktekkan. Oke, coach bakal pindah ke depan, jadi sabar. Footwork yang pertama kita praktek kita praktek banyak koordinasi kaki, praktek koordinasi. Jadi ini namanya gerakan high knee. Jadi kakinya naik. Jadi yang naik itu lutut, kaki yang bawah itu jinjit. Jadi kalau ini kakinya jinjit seperti ini. Oke. Jadi silakan nanti kayak Rafa mundur di belakang, nanti silakan praktek. Nanti prakteknya 3 kali aja. Jadi dari sini, nah lututnya naik, tangannya juga penting, naik seperti ini. Naik seperti ini dulu. Lututnya yang diangkat. Nah, lututnya yang diangkat. Saya dari samping ya. Lututnya yang diangkat. Tangannya ngayun. Kalau tangan kiri di depan berarti kaki kanan yang silang seperti ini. Oke, ganti tangannya, ingat dilihat yang belakang, tangannya ini dilihat yang belakang ya, gerakannya seperti ini. 1, naik. Oke, kalau udah bisa sekarang diayun seperti ini sambil diangkat kakinya. Oke, coach pengen kamu dari titik ini maju ke depan, balik lagi seperti ini, maju, mundur lagi seperti ini. Oke, 3 kali, maju, tangannya diayun, mundur, lakuin 3 kali. Nah, bagus. Itu Ilham jangan mundur gini Ilham balik badan aja nggak apa-apa. Jadi Ilham habis maju, Ilham balik badan, maju lagi. Kayak gitu. Oke, good job. Oke, sekarang yang kedua. Itu tadi namanya high knee ya. High knee itu segini. Nah, high knee itu dibagi 3 sebenarnya. High knee itu ada yang ketika lututnya diangkat, kecil. Tadi itu kecil. Terus yang kedua agak naik sedikit. Sekarang agak lebih naik. Nah, lebih naik seperti ini. Nah, agak naik. Ingat tangannya diayun, dilepas ke belakang. Oke. Saya pengen maju mundur lagi 3 kali. Agak tinggi sekarang diangkat kakinya. Kakinya diangkat lebih tinggi sedikit. Oke, 3 kali. Maju mundur. Oke, bagus. Diangkat lututnya. Jangan jalan ya, jangan jalan sambil lari. Kalau tempatnya kurang luas, jangan lari. Itu ada Fadil lari ya, jangan cuma jalan gini, Dil. Fadil lari. Nah, lari. Fadil ini di mana? Di kamar ya, Dil? Di kamar apa di mana, Fadil? Kalau Di atas. Oh, di atas. Oh. Kalau tempat ruangannya lebar apa sempit, Dil? Nah, gitu, Dil. Bagus, Dil. Bagus, Dil. Oke. Bagus. Oke, cukup. Dil. Jadi nanti Fadil kalau punya halaman rumah yang agak luas, Fadil di rumah punya halaman yang agak luas, nanti praktek itu terus ya, Dil, ya, di rumah ya. Bisa 10 kali, bisa 5 kali, bisa berkali-kali. Semakin kita jago angkat kaki, di basket itu ada yang namanya gerakan layup. Gerakan lari, semuanya dasarnya gerakan olahraga itu atletik. Jadi kita belajar yang pertama adalah kegiatan atletik. Jadi macam-macam kegiatan atletik nanti akan saya berikan. Nah, ini butuh kita ketemu. Nah, kita butuh, coach juga butuh ngawasi kalian gerakannya yang benar kayak gimana. Nah, insya Allah di bulan depan kalau ada kesempatan
ayo kita belajar lagi, kita praktek lagi yang benar gimana, tapi harus serius. Oke ya. Oke, itu tadi gerakan apa namanya? High knee. Nah, gerakan selanjutnya. Jadi itu diingat-ingat, dipraktekkan di rumah. Oke ya, yang kedua. Yang kedua ini, kakinya nendang, ingat jenjit. Kakinya jenjit dulu, dilihat kakinya. Naik, lompat, ganti kaki. Oke, lompat sambil jenjit. Tangannya ngayun. Nah, seperti itu ya. Jenjit. Sekarang kakinya nggak yang ditekuk. Sekarang kakinya nggak ditekuk. Kakinya lurus, bisa dilihat. Kakinya lurus. Jenjit ya. Jenjit. Nah, ganti kaki, tangannya ngayun. Tangannya ngayun. Ganti kaki, naik. Dilihat seperti ini. Nah, jenjit ya. Kalau udah bisa cepat kayak gini. Sambil maju mundur kayak tadi ya. Maju. Putar lagi. Maju lagi. Nah, dilakuin 3 kali. Oke. Ingat, kalau jalan seperti itu, tangannya harus gantian. Kalau kaki kiri, berarti tangan kanannya yang gerak. Kalau kaki kanan, berarti tangan kirinya yang gerak. Jadi silang. Kayak orang jalan, sama. Cuma sekarang kita pakai lari. Itu namanya kikras. Ini namanya kikras. Ngayun tangannya. Oke. Kalau udah hafal, nendang gitu aja nggak masalah. Yang penting kita sama-sama paham gerakannya itu apa. Oke. Kalau biar nggak susah-susah, gerakannya namanya nendang. Tendang gitu aja. Tendang, jadi lurus, tangannya gerak, ngayun, maju mundur 3 kali. Nah, ini ada siapa ini? Rafif. Rafif, bagus sudah. Rafif lagi di mana, Rafif? Lagi les renang, lagi di Aston. Oh, lagi renang. Oh iya. Oh, jadi Rafif ini lagi olahraga ya? Oke, bagus, Rafif. Bagus. Jadi nanti kalau sudah pulang di rumah, nanti praktek setiap hari kayak gitu. Karena ini gerakan atletik untuk semua olahraga. Jadi dasarnya itu. Karena di basket ada gerakan layup, contoh layup kayak gini, naik, ini, naik. Nah, ada gerakan seperti itu. Kalau tidak dilatih dari kecil, dari detailnya, nanti ketika tak ajarin teknik ngemasukin bola, terus nggak bisa, susah. Nah, itu nanti juga kalian nggak bisa poin. Oke, selanjutnya kalau tadi tendang, sekarang lewat belakang. Ini namanya back pedal. Nah, back pedal itu tumit. Tahu tumit ya? Tumit yang ini. Tumitnya nempel. Boleh nendang pantatnya, boleh dikasih tangannya buat ditendang kayak gini. Dan pastiin lutut ini bukan hadap ke sana, tapi hadapnya ke bawah. Pastiin lututnya hadap ke bawah, bukan hadap ke sana. Hadap ke bawah seperti ini. Oke, berarti ini ditendang lurus. Contoh. Nah. Boleh dikasih kayak gini. Oke, lututnya hadap ke bawah. Lututnya hadap ke bawah. Oke, lutut. Oke, lututnya hadap ke bawah. Oke, coba diulang 3 kali. Maju, mundur, maju, mundur. Nah, usahain tempatnya luas ya dan aman. Jangan sampai tempatnya nggak luas. Buat kalian bergerak, minimal bisa gerak. Kalau susah nggak bisa gerak, mending jangan dilakuin dulu di situ. Nah, coach sebenarnya hari ini pengen praktek. Jadi kalian praktek sambil coach lihat. Oke, jadi ada 3 macam ya tadi ya. Yang pertama, apa tadi yang pertama? High knee. Ya, bagus Peter. High knee, ketika high knee, lututnya yang diangkat ke depan.
tangannya juga ngayun. Itu yang pertama. Dibuat pemanasan ya. Terus yang kedua, high knee-nya agak tinggi. High knee-nya diangkat lebih tinggi. Nah, tadi kan kecil. Sekarang lebih tinggi. Nah, gitu ya. Tadi kan kecil, sekarang diangkat lebih tinggi. Terus yang selanjutnya Pendal. ketiga tendang. Nah, yang ketiga tendang. Kalau tadi ada high knee, sekarang tendang. Nah, tangannya ngayun, lompat-lompat, sambil jinjit, lompat-lompat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi yang gini-gini? Namanya apa? Pendal. Back. Back itu belakang, pedal. Jadi kita nendang belakang, back pedal. Tendang belakang. Ya nggak apa-apa kalau pakai istilah tendang belakang, boleh. Kalau tadi tendang depan, ini tendang belakang, boleh. Jadi 3 gerakan itu dilatih di rumah ya. Jadi sebagai pemanasan, 3 gerakan itu dilatih di rumah. Sebelum kalian nanti pakai bola. Kan udah pernah latihan yang pakai bola yang dipegang, terus tangannya gini, putar ke atas, putar ke badan, dibalik arah jamnya, arah puternya dibalik, balik. Kalau udah, terus sambil dribble. Nah, sebelum kalian ngelakuin semua itu, latihan yang 3 macam tadi dulu. Oke ya? Terus lanjut, ini. Sekarang tak kasih tahu, cara berdirinya di basket. Di basket itu cara berdirinya harus seperti orang duduk, tapi duduk di kursi hayalan. Jadi seperti ini, duduk. Nah, ini cara berdirinya orang pemain basket. Duduk seperti ini. Ada kursinya nggak? Nah, nggak ada kan, tapi posisinya kayak orang duduk. Nah, seperti ini. Hadap ke depan, seperti ini. Dan tangannya selalu dibuka. Jadi nggak boleh tangannya itu di sini, di sini, di sini. Nggak boleh, tangannya di samping, dibuka. Kenapa? Karena ini kita sedang jaga orang, jaga bola kayak gini. Ya. Terus kemudian kaki. Kaki, ujung kaki. Nah, ujung kakinya ini harus hadap ke depan. Jadi kakinya nggak boleh gini. Nggak boleh gini. Jadi harus hadap ke depan. Nah, sekarang coba dipraktekkan kalian berdiri basket. Nah, dilihat kakinya kalian hadap kemana? Dibukanya selebar bahu. Dibukanya selebar bahu aja. Nah, coba dilihat sendiri-sendiri kakinya. Ujung kakinya hadap kemana? Ujung kakinya harus hadap ke depan. Dilihat ujung kakinya. Dan kakinya ditekuk. Ditekuk. Pantatnya mundur kayak orang duduk, dadanya dibungsungkan ke depan, punggungnya lurus. Ayo, dadanya dibungsungkan ke depan, kakinya ditekuk dari samping. Lihat, lututnya ini nggak boleh lebih maju kayak gini. Nah, ini nggak boleh. Dilihat, lututnya ini nggak boleh maju kayak gini. Ini nggak boleh. Lututnya harus mundur. Pantatnya yang mundur, kakinya lurus. Ya, jadi tidak boleh lututnya ini lebih dari ujung kaki. Nah, ini rawan cedera dan gerakannya nggak efektif, lebih sakit di sini. Kalau ini gerakannya gini, nah ini benar, tangannya di samping. Oke, coba praktek, coba dilihat. Jongkok, silakan jongkok. Oke, jongkok, bagus. Jongkok. Nah, jongkok, silakan berdiri kayak gini. Itu ada siapa itu? Yang cewek itu? Alicia, coba Alicia. Coba berdiri kayak pemain basket gimana? Jongkok. Jongkok aja, jongkok, duduk seperti di kursi. Coba duduk seperti di kursi. Ayo, stand-nya kayak coach tadi loh. Ini. Nah, itu lututnya Alicia itu terlalu maju. Lututnya Alicia terlalu maju. Pantatnya yang mundur, Al. Coba, Al. Pantatnya yang mundur. Pantatnya. Nah, bagus kayak gitu. Terus kakinya dibuka lagi. Dibuka sedikit. Kakinya dibuka sedikit lagi. Nah, oke, bagus.
Bagus. Tangannya dibuka samping. Tangannya buka samping. Tangannya buka samping. Pantatnya mundur. Tangannya dibuka di samping. Tangannya di samping, di samping, di samping. Tangannya di samping. Nah, bagus. Pantatnya mundur, pantatnya mundur, pantatnya mundur, pantatnya mundur. Nah, bagus, good, bagus. Kayak gitu. Jadi orang pemain basket berdirinya kayak gitu. Ya, bagus, sip. Oke, udah. Terus yutnya. Oke, di basket perlu diperhatikan. Kenapa sih kok harus jongkok main basketnya? Ayo. Ini coach pengen ngasih taunya sambil praktek. Jadi nggak bisa kayak gini. Coach juga harus ada lawannya. Coach juga harus ada temannya. Kalian paham. Jadi yang belum ngerti kalau kenapa sih basket kok harus jongkok, kok harus gini. Nah, kalau pengen tahu terus kemudian penasaran ya nanti latihannya jangan sampai bolos biar nanti paham. Oke, terakhir. Jadi kalau di rumah belum punya kun, ada botol minum, ini di sini aja Mas. Di sini aja. Aku mau praktek gitu soalnya. Ya bisa sih. Bentar. Mati berarti. Oke ya, coach bakal pindah ke lapangan. Nanti kamu praktekkan pakai botol minuman mineral, pakai botol aqua, entah pakai sandal, entah pakai apa nanti praktek ya. Kali ini tak kasih tahu nanti buat ini. Bentar ya, ayo kita keluar Pak. Pastiin kita bentuk segitiga. Udah gitu aja. Biar enak saya datangkan. Bentuk segitiga ya. Jadi 1, 3, bentuk segitiga. Nah, ada 3 titik. Jadi nanti di rumah dipraktekkan. Tim basket kayak tadi, kalau kalian tadi belajar jongkok, nah ini latihannya kita pindah ke sana. Badannya miring, kakinya geser 1, 2, pindah ke sana, 1, 2, yang ke depan lagi 1, 2. Kayak gitu. Jadi setelah kayak gitu 5 kali. Jadi gerakan cepatnya 5 kali. Cepat lagi ulang. Kayak gitu. Jongkok lagi, mulai. Boleh balik arahnya ya. Iya. Lagi ikut ya. Lagi ya. Lagi ulang lagi. Tangannya ngayun. Tangan ngayun. Ikut ngayun. Jadi kakinya harus jongkok, dibuka, tetap rendah. Nggak boleh seperti ini. Nggak boleh seperti. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi harus jongkok. Kaki bergerak Dari lebar ke lebih lebar. Betul. Ini boleh ketemu. Boleh kayak gini. Lebar. Lebih lebar. Gerakannya seperti ini. Oke, jongkok. Terus lurus. Ya. Lututnya mundur lututnya. Hanya dibuka. Ayo. Balik. Lagi. Oke. Tidak Pak. Itu lagi. Masuk lagi dan kelas itu. Oh iya. Oke. Ya, gimana? Ya. Yang lain sama mute. Oh, gila ya. Ada yang ditanyakan? Siapa yang pengen tanya? Udah bisa? Ayo coba praktek dulu. Yang tadi
Jadi coba ambil sendalnya papanya, sendalnya sendiri, sendalnya bundanya. Diambil bentuk Sudah segitiga. praktek tadi. Coba dia. Tadi sudah praktek, Pak. Gimana? Praktek juga. Tadi sudah. Oh, tadi udah praktek. Sudah, ini sudah praktek. Iya, tadi sudah praktek 5 kali. Coba ini ada siapa ini? Ini Fikri. Ada Maulana Fikri. Coba Fikri, praktek Fikri. Coach pengen lihat. Coba bentuk segitiga tadi. Ada ini enggak? Ada sandalnya enggak? Coba pakai. Ya. Ya, bagus. Buat segitiga Fikri. Oke, coach pengen lihat caranya bergerak kayak gimana. Nah, bagus. Oke. Siap dari depan? Siap ya? Yuk, mulai. Nah, oke, bagus. Coach, aku coach. Bagus. Ya, siapa ini? Siapa? Fikri, bagus. Malika. Siapa itu? Adiknya Mas Juan. Namanya siapa? Malika. Ya, coba Malika. Coba gimana gerakannya Malika? Oh iya, bagus. Itu gerakan pemanasan tadi yang di awal ya. Bagus. Kalau gerakan yang sambil jongkok tadi udah tahu, udah bisa lihat. Nah, bagus. Yang segitiga tadi yang coach praktek di lapangan tadi gimana? Bisa? Cari lokasi dulu, boleh. Nah, bagus. Bagus, ini lebih kelihatan. Ayo. Nah, bagus. Good stance. Good defense. Bagus sekali. Kalau bergeraknya gimana? Ya bagus. Bagus, gak apa-apa, bagus. Nah, nanti praktek di rumah ya, pakai botol 3 biji bentuk segitiga. Nanti dari botol ke botol nanti bergeraknya selalu menghadap ke depan. Contoh ini di depan. Saya bergerak ke kun pertama atau botol pertama yang ada di kanan. Berarti saya harus selalu hadap ke sana. 1, 2. Nah, yang tidak boleh saya lakukan adalah berbalik badan seperti ini. Nah, jadi nggak boleh. Jadi tetap hadap ke sana. Habis gerak seperti ini. 1, 2 ke samping serong. Terus saya, tetap hadap ke sana. 1, 2, terus kemana? Serong ke depan. 1, 2. Mainan kayak aku. Ulang lagi. Nah, jadi geser ke sana, hadap ke depan. 1, 2. Tidak boleh balik seperti ini, tapi tetap hadap ke depan. Nah, 1, 2, hadap ke depan lagi. Sekarang lagi. Nah, seperti itu. Sudah jelas? Jangan takut salah kalau pengen nyoba. Terus kalau pengen jadi pemain yang bagus, pengen jadi pemain yang bisa mainnya hebat. Nah, jangan takut salah. Nah, coba Malika, dicoba lagi Malika. Coba dari awal, dari depan. Dari botol yang merah ini Malika. Dari depan itu. Nah, bagus. Oke. Bergerak ke kanan dulu Malika. Oke, siap? Coba langsung mulai. Hadapnya ke kamera Malika. Malika hadapnya ke kamera. Hadapnya ke sini. Hadapnya ke sini. Hadapnya kebalik. Ya, boleh. Ayo coba. Ayo, ya, boleh. Ayo bergerak. Mulai. Ayo, mulai. Oke, bagus. Enggak apa-apa. Oke, good job Malika. Oke, bagus. Oke, good job. Oke, bagus. Nanti latihan terus ya di rumah ya. Jadi nanti sebelum kalian mulai pakai bola setiap hari, tadi yang latihan kakinya naik, nendang depan, terus kemudian nendang belakang. Habis itu nge-slide, habis nge-slide selesai, baru
ditambah pakai bola. Pakai bola sambil jongkok kayak gini, buat angka 8. Dribblenya dibuat angka 8, dikasih botol aja lagi. Kasih botol aqua, botol atau sandal boleh. Jadi dribble satu tangan kanan aja dulu, puter buat angka 8. Nulis angka 8 sambil di dribble. 8. Habis kanan tangan kiri juga kayak gitu sama. Oke? Nah, dari sini ada yang ditanyakan sebelum coach tutup pertemuan pagi hari ini? Tidak, Gak ada yang tidak coach. Ada saya. Saya, siapa itu namanya? Fadil. Fadil. Ya Dil, silakan tanya Dil. Kalau kayak gini yang segitiga tadi itu pakai kapur gak apa-apa tak coach? Pakai apa Dil? Pakai kapur pas ini loh, pas segitiga. Pakai kapur. Maaf. Boleh pakai kapur. Yang penting nanti gerakannya tidak balik badan kayak tadi. Kan bergeser ke kanan kan, 1, 2. Yang tidak boleh kan balik badan seperti ini. Nah, jadi habis gini bentuk segitiga, maju. 1, 2, maju. Nah, jadi nggak boleh balik badan. Boleh kalau mau pakai kapur boleh. Kreatif. Ya, ada lagi yang lain? Gak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau di rumah jangan sampai telat makan, ya. Terus yang pengen tumbuh tinggi, pemain basket kan tinggi-tinggi. Kalau makin tinggi makin ganteng, makin cantik. Jadi terus main basketnya juga makin mudah. Jadi ketika pengen tinggi itu bukan hanya olahraga, tapi asupan gizi sama makanannya yang bergizi ya. Bukan selalu bergizi itu lezat, yang lezat bukan. Jadi makanannya contoh tahu, tempe, telur, ikan apapun itu dimakan yang suka. Terus kayak makan gorengan itu dikurangi. Oh sedikit aja. Oh aku semisal makan gorengannya itu setiap hari. Sekarang diganti, aku makan gorengannya 2 hari sekali aja. Atau yang nggak pernah makan gorengan malah lebih bagus. Oke? Jadi karena kenapa kok makan gorengan itu nanti jadi lemak. Kalau lemaknya bertumpuk di tubuhnya, kita melakukan gerakan basket itu lebih capek, lebih lambat, lebih cepat capek. Jadi yang pengen tinggi, kalau udah olahraganya pengen tinggi, makanannya juga harus yang bergizi. Bergizi itu tidak harus yang lezat, yang mahal, enggak. Jadi bergizi itu yang menyehatkan. Tahu, tempe, apalagi daging ayam boleh. Tapi apakah setiap hari harus daging ayam? Tidak. Sayur, itu makan yang banyak sayur yang penting. Jadi kalau udah makan paginya, siangnya harus ada sayurnya. Tahu makanan 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna? Itu dipraktekkan 4 sehat 5 sempurnanya. Biar kenapa? Biar tubuhnya itu ketika tumbuhnya cepat tinggi. Itu biar bagus. Oke, biar tidak ada yang namanya stunting, biar tidak ada yang namanya stunting. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Coach akhiri dulu pertemuan pada pagi hari ini. Coach juga mohon maaf bila ada salah kata. Nanti kalau ada yang pengen ditanyakan, silakan ngomong ke orang tuanya. Coach, minum susu. Ya, bagus. Minum susu Malika. Nah, minum susu. Susunya jangan susu yang kaleng. Jangan susu kental manis. Susunya bisa susu bubuk atau susu yang murni, itu bagus. Atau susu yang UHT. Milo. Ya, yang UHT itu bagus. Milo itu cuma buat energi kalau saya. Yang Indomie itu Ustaz. Saya lebih menyarankan jangan Milo, lebih ke susu UHT atau susu murni. Jadi kalau Milo itu lebih ke energinya aja.
Tapi kalau pengen Milo, senangnya Milo ya enggak masalah. Tidak ada masalah, boleh. Tapi kalau saya saran lebih baik susu murni atau susu UHT. Itu aja. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa Milo. Nggak apa-apa. Oke? Anak Coach Hafiz. Terus kebiasaan Milo soalnya. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting makanannya yang sehat sama olahraganya teratur. Dipraktekkan terus ya. Jangan lupa latihan mandiri yang udah di print. Coach kan udah ngirim latihan mandiri di grupnya ayah bunda kalian. Itu dicetak, ditempel di kamar, ditempel di kulkas, nanti diisi selama 30 hari. Hari ini ngelakuin apa aja, ditulis, digambar di situ atau dicentang atau diapain terserah. Nanti kalian sendiri yang ngisi. Ngisinya yang jujur. Nah, gitu ya. Kalau udah penuh, kalau udah penuh, kertasnya dibawa ke coach kalau ada pertemuan kayak gitu. Jelas? Kalau jelas, terima kasih udah gabung. Salamkan coach ke ayah sama papanya, ayah sama bundanya di rumah. Salam dari coach. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, tetap jaga jarak. Jangan lupa makan yang sehat, olahraga yang rutin, itu aja ya. Terima kasih coach, akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.